Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Sahla TV yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya salah satu bentuk ibadah yang sangat agung dan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menjalin persaudaraan dan menjaga persaudaraan itu, yaitu persaudaraan antara sesama muslim, antara orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Inilah jemaah sekalian, pengabaran dalam Al-Quran dan Sunnah tentang persaudaraan seringkali dikaitkan dengan keimanan. Allah berfirman, orang-orang beriman itu bersaudara. Rasulullah SAW mengatakan, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka para ulama menjelaskan, seringkali dalam syariat dihubungkan antara keimanan dengan persaudaraan, menunjukkan kepada kita bahwa kita menjalin dan menjaga persaudaraan kita bersama orang-orang yang beriman termasuk keimanan. Oleh karena itu jemaah sekalian, semakin menguat iman kita, maka akan semakin kuat pula rasa cinta dan persaudaraan kita terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini harus kita pahami dengan baik, bahwa persaudaraan dan kecintaan serta kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman bagian dari keimanan, bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Lalu jemaah sekalian, bagaimana caranya merealisasikan persaudaraan itu? Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebaik-baiknya contoh, sampai Allah Azza wa Jalla memuji mereka dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan mereka,
Maksudnya orang-orang Ansar yang telah tinggal di kota Madinah sebelum kedatangan kaum Muhajirin dari Makkah. Kata Allah, orang-orang Ansar ini mencintai orang-orang Muhajirin, dan tidak mereka dapatkan dalam hati-hati mereka keinginan terhadap anugerah yang Allah berikan kepada saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Dan bahkan mereka lebih mementingkan saudaranya daripada diri-diri mereka sendiri. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah menyebutkan kepada kita 3 bentuk cinta kasih dan persaudaraan di kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, generasi terbaik sepanjang zaman. Yang pertama kata Allah, mereka saling mencintai. Yang kedua, mereka tidak menginginkan anugerah yang Allah berikan kepada saudara mereka. Maksudnya adalah mereka tidak hasad. Mereka tidak hasad, tidak iri hati, dengki terhadap kelebihan yang ada pada diri saudaranya. Dan yang ketiga, ini yang sangat hebat. Kata Allah, mereka lebih mementingkan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini luar biasa para sahabat Nabi Muhammad SAW yang Allah puji dalam Al-Quran. Mereka bukan hanya mencintai saudaranya, bukan hanya tidak hasad, bahkan mereka sampai pada tingkat lebih mementingkan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Yang mungkin hal seperti ini di zaman sekarang hampir menjadi dongeng saja, hampir menjadi sebuah khayalan. Tapi fakta ini ada, sampai Allah puji mereka dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya kita mencintai saudara kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi jemaah sekalian, antara keimanan dengan cinta kasih dan persaudaraan sesama orang-orang yang beriman itu sangat erat hubungannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, tidak akan sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara kita sesama muslim seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya jemaah sekalian, jika kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka kita pun menginginkan yang sama untuk saudara kita. Sama saja, itu urusan dunia ataukah urusan akhirat. Dalam urusan dunia misalkan, kita pingin keuntungan 1 miliar, maka saudara kita pun kita ingin dia dapatkan seperti kita. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi tidak boleh dalam urusan dunia kita saling bersaing, tapi harus saling membantu. Kenapa? Karena kita bersaudara. Saudara kita adalah bagian dari diri kita sendiri. Sehingga kebahagiaan saudara kita adalah kebahagiaan kita juga, kesedihannya harus menjadi kesedihan kita. Tidak sepatutnya kita bersaing dalam urusan dunia, lalu kita mengalahkan saudara kita, atau bahkan kita pingin kita saja yang punya penghasilan besar, saudara kita tidak.
Karena kita bersaudara. Dan juga karena dunia itu rendah, tidak pantas kita bersaing padanya. Beda dengan urusan akhirat. Untuk urusan akhirat, kebaikan yang kita inginkan, kita pun inginkan kebaikan itu untuk saudara kita. Kita yang dulunya misalkan belum mengenal sunnah, maka kita harus inginkan saudara kita sesama muslim juga mendapatkan hidayah kepada sunnah. Tapi kita dianjurkan bersaing. Jadi ini dua sisi yang dianjurkan bagi kita dalam urusan akhirat. Kita berdakwah, kita mengajak saudara kita agar dia mendapatkan hidayah seperti yang telah kita dapatkan. Ini di satu sisi. Tapi di sisi lainnya juga kita dianjurkan bersaing, berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun dalam urusan dunia tidak dianjurkan berlomba-lomba. Kenapa? Karena dunia itu rendah. Tidak sepatutnya kita berlomba-lomba mendapatkannya. Walaupun juga tidak terlarang kita menikmati dunia, silahkan, selama tidak mengandung keharaman. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya seperti dia inginkan kebaikan tersebut untuk dirinya. Kemudian jemaah sekalian, Allah juga memuji kaum muhajirin, bagaimana persaudaraan mereka, bagaimana cinta kasih mereka terhadap kaum Ansar. Sebagaimana di surat Al-Hasyr di ayat berikutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya kaum muhajirin yang datang ke kota Madinah, maka mereka pun berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Yaitu kita minta ampunan untuk seluruh orang-orang yang beriman. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami kebencian dan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Jemaah sekalian, dari doa ini kita juga bisa memetik pelajaran yang bersifat umum, yaitu terhadap orang-orang yang beriman harus selamat lisan kita dan hati kita dari perbuatan buruk terhadap mereka. Karena perhatikan doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Ini doa para sahabat, kaum muhajirin untuk kaum Ansar, yang harus selalu kita teladani. Maka ini menunjukkan selamatnya lisan mereka terhadap saudara mereka. Lisan mereka untuk saudara mereka adalah kata-kata yang baik dan doa-doa kebaikan. Kemudian perhatikan lanjutan doa mereka, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian dan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Menunjukkan kepada kita hati seorang mukmin harus selamat dari kedengkian dan kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari doa ini. Ini bukan sekedar doa, di dalamnya terkandung pelajaran selamatnya lisan kita, begitu pula tangan kita dan juga hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Selamatnya lisan kita, tangan kita dan hati kita dari perbuatan-perbuatan buruk terhadap orang-orang yang beriman. Maka jemaah sekalian, dengan merealisasikan ini, kita berarti
menguatkan keimanan kita. Sebab bersaudara dalam agama Allah, menjalin cinta dan kasih sayang adalah termasuk ibadah, dan setiap ibadah yang kita lakukan akan menguatkan keimanan kita. Sebagaimana jika kita melakukan dosa, maka itu akan melemahkan iman kita. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal-amal ketaatan, dan berkurang karena kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Semoga kita bisa terus menjalin dan menjaga hubungan baik antara orang-orang yang beriman. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebagai penutup, sebaik-baik kebaikan kita untuk saudara kita sesama muslim adalah kita memberikan nasihat kepadanya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah, untuk selalu taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah bukti cinta terbesar kita kepada saudara kita sesama muslim. Kita pingin dia menjadi baik, kita pingin kita sama-sama masuk surga. Karena hanya ada satu cinta yang akan bertahan. Semua hubungan baik, semua hubungan saling mencintai di dunia ini akan putus. Bukan hanya putus, tapi berubah menjadi kebencian, permusuhan antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara tetangga, antara sahabat-sahabat karib. Semuanya akan putus dan saling bermusuhan kelak di hari kiamat, kecuali orang-orang yang membangun persaudaraannya di atas dasar keimanan dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang berteman karib, maka di hari kiamat menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka semua hubungan yang dibangun di atas dasar perbuatan dosa akan berubah menjadi permusuhan. Hanya satu cinta yang akan tetap bertahan sampai di kehidupan yang kekal abadi, yaitu cinta karena Allah, cinta yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersaudara di dunia dan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.